Halo semuanya, balik lagi di Cilama Pentulis. Akhirnya kita upload video untuk latihan UTBK tahun 2024. Karena setelah hampir 2 minggu ya, setelah sekian lama kita tidak bersua, kita tidak bercakap-cakap, kita tidak membahas UTBK satu sama lain, ya kan? Gimana nih, ada yang kurang kan nih di kehidupan kalian? Papan tulis nggak upload-upload. Apakah biasa aja atau kayak ada yang mengganjal gitu? Kalau misalkan teman-teman masih semangat, ini papan tulis nih, sediain lagi nih buat latihan teman-teman biar makin semangat. Kalau misalkan teman-teman ada yang udah kendor semangatnya, papan tulis balikin lagi semangatnya. Kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung metode untuk pembelajaran latihan UTBK, nih papan tulis sediain yang metode hampir semua orang bisa inilah apa namanya mengilhaminya, bukan mengilhaminya, bahasa gimana sih, bisa memahaminya ya, semoga gitu. Ini kan opini pribadi aja. Oke, daripada kita berlama-lama untuk ngobrol, nanti kita reuniannya belakangan lagi. Kita langsung aja baca soal dan pembahasan soal ini dari nomor yang pertama. Nah, di sini ada teks pendek ya, nggak terlalu panjang. Terus mereka udah bilang kalau ini tuh digunain untuk 4 nomor. Jadi dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti ketemu kayak gini, terus dia soalnya ceritanya pendek, mendingan dibaca dulu semuanya. Karena dia udah pasti dipakai 4 nomor dan gak terlalu panjang. Jadi gak terlalu ngabisin waktu UTBK lah. Oke, kita baca dulu ya sebelum baca soal utamanya. Satu nih dari kalimat satu. Sudah menjadi fitrah sifat manusia bahwa mereka selalu ingin tahu terhadap hal-hal yang belum diketahuinya. Fitrah yang mendorong setiap manusia untuk selalu ingin mengetahui sesuatu yang bersifat gaib, terutama yang berhubungan dengan masa depan. Maka dari itu, sejak dari dahulu manusia tidak bosan-bosannya ingin menyingkap tabir gaib. Pengetahuan tentang masa depan merupakan makanan lezat bagi jiwa manusia dan mendapatkan prioritas tersendiri di dalam pikiran mereka. Ini terbukti dengan tidak seorang pun yang tidak berkeinginan untuk mengetahui perkara gaib. Bahkan manusia telah banyak mengorbankan waktu, tenaga, dan harta untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya ini. Oke, sebelum kita baca soal utama, kita tarik kesimpulan dulu nih. Jadi kalau misalkan tadi kita udah baca, inti dari paragraf ini adalah manusia itu masih kepo dengan hal-hal gaib gitu. Jadi mereka itu ya secara fitrah emang orangnya penasaran kan. Manusia tuh emang penasaran, fitrahnya begitulah intinya. Terutama dengan hal-hal yang bersifat gaib nih di teks ini. Ya itu biar gambaran jelasnya aja ya. Barangkali di teman-teman masih ada yang bingung ini ngomongin tentang apa. Nah, sekarang kita baca soal utama dari nomor 1. Kata yang paling tepat untuk mengganti kata perkara pada kalimat 5 adalah, oke, kata perkara ini sebenarnya dalam KBBI itu udah ada ini ya, artinya itu adalah masalah atau misalkan persoalan juga lah. Ini yang sering dijadikan sebagai kata pengganti dari perkara. Nah, gampang ya kalau di sini kita nggak perlu ngecek kata selain masalah atau persoalan. Kalau misalkan di pilihannya ada masalah, berarti itu jawabannya. Kalau misalkan pilihannya ada persoalan doang, berarti itu jawabannya. Kalau ada dua-duanya gimana nih? Kalau ada dua-duanya, kita lihat dulu konteksnya. Kita cari dulu nih, ada masalah sama persoalan nggak? Yang ini sama yang ini. Hal ihwal udah nggak mungkin, problem juga ini kan cuma translate ke bahasa Inggris, perbuatan juga nggak. Kita fokus ke masalah sama ke persoalan ini nih. Nah, gimana cara kita membedakan konteks yang bagus untuk menggunakan masalah atau persoalan nih yang benar? Kalau masalah itu sebenarnya ya, kalau masalah itu sesuatu hal yang memang harus kita selesaikan gitu. Ada yang salah nih, sebuah masalah gitu ya. Sedangkan kalau persoalan itu, kita kalau bilangnya lebih ke concern aja ya, lebih khawatir. Apa sih concern itu kalau misalkan bahasa Indonesia? Lebih memberikan atensi lah, tapi itu bukan sebuah masalah yang memang harus diselesaikan. Kayak misalkan ini kan kita ngomongin tentang sesuatu yang gaib kan di sini. Ini terbukti dengan tidak seorang pun yang tidak berkeinginan untuk mengetahui perkara gaib. Sebenarnya ini bukan masalah gitu. Sebuah hal yang berbau gaib itu bukan masalah di konteks paragraf ini. Tapi ini sebuah persoalan yang dimana manusia itu tertarik gitu. Jadi ini lebih tepatnya kita pakai kata persoalan dibandingkan masalah.
Karena ini tidak ada sesuatu hal yang menimbulkan sebuah perdebatan ataupun masalah lah ya. Jadi kita bilangnya persoalan aja. Mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang masih kurang jelas, kenapa kita makainya persoalan ataupun masalah. Sebenarnya di internet itu ada tadi perbedaan persoalan dan masalah ya. Ya tadi seperti yang gue bilang sih, kalau untuk persoalan itu lebih kepada concern. Nah ini di Indonesia ini gue lupa nih, concern lah ya. Kalau masalah itu ya udah, emang udah harus kita benerin gitu. Ada yang salah nih, jadi kita harus benerin. Oke, semoga paham lah ya. Sekarang yang nomor 2. Kalimat 2 perlu disempurnakan dengan cara. Nah, kalimat 2 mana nih? Kalimat 2 ini perlu disempurnakan, berarti ini kita harus disuruh ya bikin kalimatnya lebih bener lah atau lebih efisien. Misalkan contoh yang A, menghapus kata yang setelah fitrah. Ingat nih, jangan sampai ketuker ya. Ini kadang-kadang suka mengecoh nih. Menghapus kata yang, bukan fitrahnya tapi yang ya. Setelah fitrah. Berarti habis kata fitrah ini ada yang kan. Fitrah yang mendorong setiap manusia untuk selalu ingin mengetahui sesuatu yang bersifat gaib. Nah, yang ini harus dihilangin apa enggak? Sebenarnya yang ini nggak harus dihilangin karena dia menekankan fitrah yang ada di manusia itu nih. Fitrah yang mendorong lah, yang mendorong setiap manusia untuk selalu ingin mengetahui. Kalau yang nggak kita hilangin, fitrah mendorong setiap manusia untuk selalu ingin mengetahui sesuatu yang bersifat gaib. Nah ini kan dia lebih kayak, dia terlalu luas gitu. Kalau ini ada yangnya menekankan bahwa fitrah di sini tuh cuma buat yang kepo aja, bukan fitrah-fitrah yang lainnya. Jadi ini sebenarnya nggak usah dihapus. Nah sekarang yang B, menghapus kata untuk. Kata untuk di sini ya. Fitrah yang mendorong setiap manusia untuk selalu ingin mengetahui sesuatu yang bersifat gaib. Nah ini sama juga, untuk itu nggak harus dihilangin. Karena nanti kalau misalkan dihilangin, itu jadi nggak terlalu masuk dalam konteks kalimatnya. Misalkan nih, fitrah yang mendorong setiap manusia selalu ingin mengetahui sesuatu yang bersifat gaib. Nggak masuk kan, jadi ini juga nggak. Sekarang yang C, mengganti kata setiap dengan semua. Nah ini sebenarnya sebelum kita ke soal yang kalimat 2 ya. Setiap dan semua itu hampir mirip nggak sih? Semua manusia wajib untuk berzakat gitu misalkan. Nggak semua sih, orang Islam doang ya. Setiap manusia, nah itu kan penggunaannya mirip ya. Tapi kalau setiap itu lebih ditekankan kepada masing-masing individu. Sedangkan kalau semua itu lebih menekankan kepada kelompok atau keseluruhan orangnya. Jadi ini sebenarnya ada bedanya sedikit, cuma kadang-kadang nggak terlalu terlihat ya. Kita lihat dulu nih. Kalau misalkan setiap sama semua diganti, apakah dicocok di kalimat ini? Fitrah yang mendorong setiap manusia untuk selalu ingin mengetahui sesuatu yang bersifat gaib. Fitrah yang mendorong semua manusia untuk selalu ingin mengetahui sesuatu yang bersifat gaib. Sebenarnya ini mau diganti mau enggak ya sama aja lah ya. Nggak ada yang berubah secara signifikan. Ini kan kita nyari yang perlu disempurnakan nih. Biasanya kalau misalkan dicari yang perlu disempurnakan, itu terlihat jelas perbedaannya. Jadi kita ini lewat dulu aja. Kita coba yang D. Mengganti kata sesuatu dengan hal-hal. Fitrah yang mendorong setiap manusia untuk selalu ingin mengetahui mengetahui hal-hal yang bersifat gaib. Nah, ini sebenarnya kita bisa lihat dulu dari kalimat sebelumnya. Kalau misalkan dia kalimat sebelumnya ngomonginnya pakai kata sesuatu, ya berarti ini salah, ini nggak usah diganti dengan kata hal-hal. Tapi kalau misalkan kalimat sebelumnya menggunakan hal-hal, berarti ini harus diganti juga menjadi hal-hal. Kita lihat kalimat sebelumnya. Sudah menjadi fitrah sifat manusia bahwa mereka selalu ingin tahu terhadap hal-hal yang belum diketahuinya. Nah, hal-hal yang belum diketahuinya ini maksudnya adalah hal-hal gaib itu ya. Karena di sini ngomongin gaib nih. Kalau misalkan di sini ada hal-hal, berarti kalimat selanjutnya kita harusnya konsisten menggunakan kata hal-hal, bukan sesuatu lagi. Jadi ini benar yang D. Kita harus mengganti kata sesuatu dengan hal-hal. Oke, yang E-nya nggak usah dicek ya. Nah sekarang yang nomor 3. Kata menyingkap, kalimat 3 memiliki makna asosiatif. Nah makna asosiatif ini, maknanya adalah misalkan, ini kayak kiasan apa bilangnya ya? Perumpamaan bukan perumpamaan juga ya, dia itu lebih kepada misalkan
gue nggak tahu sebutannya gimana ya, biar enak nyebutnya. Misalkan nih, eh, Andi memiliki pala batu gitu. Nah, pala batu ini bukan maksud dia palanya batu, bukan palanya berbentuk batu ataupun emang literally batu gitu. Tapi dia keras kepala. Nah, itu apa sih namanya ya? Pokoknya kayak gitu biar enak. Atau misalkan contoh lainnya, em, misalkan para pejabat menerima amplop dari atasannya, nah, gitu. Nah, amplop di sini tuh bukan bermakna asli amplop yang emang cuma amplop doang. Ya itu pasti tahu lah teman-teman ya. Kalau misalkan itu dimaknain dengan suap atau duit lah ya. Nah, itu kayak gitu asosiatif. Tapi di sini kalau kata menyingkap disuruh cari makna asosiatifnya, sebenarnya menyingkap itu juga udah memiliki makna yang udah bisa ditebak karena dia membuka. Jadi ini nggak perlu kita cari yang jauh-jauh karena kita udah ketemu artinya membuka. Jadi yang lainnya nggak usah dicek lagi. Sekarang yang nomor terakhir atau nomor 4, kata atau frasa yang dapat dihilangkan pada kalimat 3 adalah, nah kalimat 3 mana nih? Kalimat 3 ada di sini. Maka dari itu, sejak dari dahulu manusia tidak bosan-bosannya ingin menyingkap tabir gaib. Nah, ini mungkin dihilangkan biar lebih efisien ya, biar lebih nggak apa namanya bertele-tele ya, sama kayak tadi nomor 2. Jadi kita coba dari yang A, dari setelah maka. Mana kata dari setelah maka? Maka dari nih. Kalau maka dari itu udah menjadi sebuah paket ya. Jadi kalau misalkan maka dari itu, darinya kita hilangin maka itu, kayaknya itu banget apa? Kurang pas banget lah ya. Jadi ini salah. Ini nggak perlu kita hilangkan. Nah sekarang yang B, dari setelah sejak. Setelah sejak mana? Dari setelah sejak. Oh ini dia. Maka dari itu, sejak dari dahulu manusia. Nah, sebenarnya ini udah bisa kelihatan ya. Sejak dari dahulu. Sejak itu udah bermakna mulai ya nggak? Dari itu juga mulai kapan gitu. Kalau misalkan kita gunain salah satunya aja udah cukup gitu. Misalkan, maka dari itu sejak dulu manusia tidak bosan-bosannya. Ini fine-fine aja kan. Nah, misalkan kita coba dari doang. Maka dari itu, dari dulu manusia tidak bosan-bosannya. Sama kan? Maksudnya bisa juga tanpa ada keduanya tuh ada di sini gitu. Jadi ini perlu dihilangkan salah satunya. Kebetulan yang dihilangkan di pilihan ini adalah kata darinya. Jadi kita pilih aja yang kata dari setelah sejak. Karena sejak yang di sini nggak ada pilihan untuk dihilangkan. Oke? Paham lah ya. Semoga bisa membantu dan bisa dipahami lagi dan makin mengerti. Dan semoga makin semangat untuk TBK-nya biar nanti yang pengen jadi dokter bisa jadi dokter, yang pengen jadi arsitek bisa jadi arsitek, yang pengen masuk kampus impiannya bisa masuk kampus impiannya. Oke? Ntar kalau misalkan ada teman-teman yang pengen request pembahasan soal lain, misalkan kayak spesifikasinya ya, spesifikasinya yang lebih spesifik, kayak misalkan materi matematika, materinya tentang peluang atau misalkan atau yang lainnya, nah itu bisa di request aja biar nanti dibahas, nggak cuma soal-soal aja tapi materi juga dibahas. Oke, semangat terus, sampai jumpa di video penulis berikutnya.